Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Semangat? Semangat. Puji Tuhan, kita bersyukur tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama berkumpul dalam sidang Majelis Pekerja Lengkap PGS Kota dan Kabupaten Sukabumi. Ini sidang ketiga Bapak Ibu yang kita laksanakan sejak kepengurusan 2023-2028 terbentuk 3 tahun yang lalu. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, atas nama MPH PGS Sukabumi kami mengucapkan selamat datang. Terima kasih untuk kehadirannya kepada seluruh gereja-gereja anggota PGS baik kota maupun kabupaten Sukabumi. Tepuk tangan dulu untuk kita. Dan sekali lagi terima kasih untuk tuan rumah GKI Cibadak, Majelis Jemaat dan Rohaniwan GKI Cibadak yang juga mempersilahkan dan menyiapkan tempat yang sangat baik untuk kita bisa melaksanakan sidang MPR di tahun 2026. Seyogianya itu adalah Cicurug sebenarnya, sesuai keputusan sidang pleno 2025 di kota. Tuan rumah sidang MPL tahun ini adalah Cicurug sebenarnya. Ya, namun karena satu dan lain hal supaya kita cari tengah-tengah, ya kan, supaya Cicurug dekat, kota dekat, ya jauh pelabuhan ya, tapi tetap dekat juga, gitu ya. Jadi diputuskan di Cibadak tahun ini. Nah, tahun depan apakah di Cicurug nanti kita akan putuskan bersama-sama. Kami mengucapkan selamat datang. Yang pertama yang kami hormati utusan dari PGIB Jabar, Bapak Pendeta Hardian Desila. Selamat datang Pak. Juga mengucapkan selamat datang untuk anggota FLP Kabupaten Sukabumi. Silakan berdiri Pak, supaya kita tahu siapa yang Pak. Beliau adalah Bapak David, anggota GKI Cicurug, anggota jemaat GKI. Kemudian selamat datang juga untuk perwakilan dari Kementerian Agama baik Kota dan Kabupaten Sukabumi yang diwakili oleh para penyuluh agama Kristen. Ini penyuluh Kota dan Kabupaten Bapak Ibu. Di kota itu ada 2, ada Ibu Nur Kristina dan Ibu Firma. Nah, jadi harus kenal Bapak Ibu ya. Yang kota, yang kabupaten sebenarnya ada berapa? Ada 2. Apakah gereja-gereja kabupaten sudah kenal dengan penyuluhnya dari Kementerian Agama? Ya silakan mendekatkan diri. Ya. Kalau gerejanya nggak kenal, berarti nggak tahu masalahnya di mana. Apa di penyuluhnya, apa memang bagaimana ya? Apa di kitanya yang nggak mau tahu gitu ya? Baik. Apakah ada undangan lain yang belum saya sebut? Tidak ada ya. Baik, Bapak dikasih Tuhan, tanpa berpanjang-panjang, saya akan mempersilahkan kepada pihak-pihak yang akan saya sebutkan untuk menyampaikan sambutannya. Yang pertama dari Majelis Jemaat GKI Cibadak kepada ya Pak Pendeta Murni Tiko, saya ya, Bapak Ibu selamat pagi semuanya. Pagi. Saya kira kemarin kami dijadikan tuan rumah karena saya nggak pernah datang gitu ya. Datangnya karena Cicurug dan nggak bisa. Jadi terima kasih pengurus PGS Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, juga yang saat ini sudah disebutkan dan hadir dari rekan-rekan FLB dan dari PGIB. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya melakukan dosa dulu ya. Jadi karena ini kan prapaskah ya, tetap dengan pengakuan dosa. Jadi kemarin itu Bapak Ibu Saudara sebetulnya kami sudah menyiapkan tempat ini dari tanggal 21. Bayangin. Jadi itu Bapak Ibu tadi ngopi itu udah umur seminggu. Ya masih segera kan ya. Bolunya juga kayaknya seminggu.
tadi pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang kami kemarin saya sih dulu ya, tidak salah baca suratnya, karena waktu itu Boksu Sitorus bilang 21 secara lisan. Nah, saya pikir 21 yakin gitu ya. Tapi ternyata diundur 27. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam pengakuan dosa ini saya sebenarnya pengakuan dosa lebih ke rekan-rekan saya sendiri ya. Bapak Ibu nggak ngerti betul. Saya cuma mau sampaikan bagaimana gereja kami ini hidup dan berkeluarga. Bagaimana ketika pendetanya salah baca surat begitu, udah digodok semua air. Ibu-ibu yang hari keseringan, anaknya dibalikin, terbarunya nih buat sama aja udah gitu ya. Nah, berangkat lagi hari ini. Beliau tadi saya ngambil antar istri ke sini, udah pada standby gitu kan. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah gereja kami. Ya, dan saya harap itu juga terjadi di gereja Bapak Ibu semua. Saya yakin bukan kesalahannya yang pengen terjadi ya, tapi kekeluargaannya. Tapi pendeta-pendeta pasti gini sama saya, jadi banyak amat itu ya, jadi masih pada waktu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, PGI itu adalah sebuah persekutuan yang kami juga mungkin belum bisa aktif secara penuh dalam beberapa tahun ini, tapi mudah-mudahan di tahun mendatang kami bisa lebih aktif lagi. Dan terima kasih atas kehormatannya. Sebagai sedikit perkenalan, Bapak Ibu Saudara, GKI Cibadak beranggotakan 259 anggota, yang mana itu terdiri dari 174 dewasa dan 85 anak-anak. Jadi kalau mau dibilang komunitas kami besar banget, ya, pasti Bapak Ibu gak ada yang kayak kami kan jumlahnya pasti. Nah, itulah yang membuat kami pengen juga Bapak Ibu Saudara membagikan sebuah hal bagi persekutuan antar gereja, bahwa mau besar mau kecil ada satu hal yang gak boleh hilang, yakni kekeluargaannya. Apabila kita kekeluargaannya hilang begitu saja, maka sebenarnya tadi seperti kata pendeta Simamora, bahwa tidak ada program apapun yang sampai kepada keluarga. Nah, ini semoga nantinya bisa kita lakukan bersama-sama ya, terutama juga tentang gereja di PGI. Dan terima kasih juga para pendulu yang sudah datang pada hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapaknya ada ya? Mana bapak-bapaknya? Yang dua ya. Mohon maaf, SKTL belum diurus ya, nanti saya urus. Jadi terima kasih juga atas kehadiran dari Mas Kristen yang juga mendampingi kami semua, kita semua di sini ya. Mudah-mudahan kami, khususnya saya juga nggak terlalu repotin ya. Jadi datang terus nanti kalau mau ibadah, pilihlah. Kalau perlu semuanya di jalan-jalannya semua ya, ibadah minggunya. Jadi itu aja. Terima kasih Bapak Ibu, selamat datang dan selamat berapat. Saya mau ngopi dulu habis ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Budi untuk pembahasannya. Yang kedua, saya persilakan kepada anggota RW Kabupaten Sukabumi. Karena kita di kabupaten, maka KUB-nya kabupaten. Kalau di kota, kepada anggota RW Kabupaten kami persilakan. Shalom. Shalom. Yang saya hormati pimpinan Persekutuan Gereja Indonesia setempat Kota Kabupaten Sukabumi, Ibu Perwakilan dari PGIW, Majelis Pekerja Lengkap. Hari ini sidang Majelis Pekerja Lengkap. Ya, jadi saya berharap seluruh gereja yang tergabung dalam PGIS Kota Kabupaten ada di sini. Saya mengenal beberapa mukanya tidak asing, ada juga yang asing. Ya, saya cerita dulu Bapak Ibu, karena kakak saya adalah David Dharmajaya. Saya beranggota atau bergereja di GKI Cijeruk. Tadi saya bersama dengan bungsu saya, Pendeta Samuel, yang masih single sampai saat ini. Silakan dijadikan. Ya, Bapak Ibu, cerita sedikit kenapa saya bisa menjadi penutas MPK
ditamiskan menjadi pendeta oleh Sekda Kabupaten Sukabumi. Jadi kejadiannya adalah kejadian Cidahu, kalau Bapak Ibu ingat, gitu ya. Mereka tidak punya kontak, harus mengundang siapa dari pihak Kristen. Adalah nama saya, di undangan saya namanya pendeta David. Saya bilang saya ditamiskan oleh Sekda. Saya datang, saya bilang saya mau gimana? Pak David harus mewakili umat Kristen menenangkan. Saya bilang mati. Saya tanya mereka, Pak sekarang dapat PGI siapa? Sulman. Kenal? Ada nomornya nih. Saya telepon Sulman, saya bilang Sul 15 menit kalau sampai Lopo. Ngapain pokoknya Sul kesini dulu nanti saya briefing. Padahal saya lagi bukan sama mati waktu itu kalau Sulman datang mau mati saya. Mewakili umat Kristen Kabupaten Sukabumi. Nah sejak saat itulah mulai berkecimpung, bergerak banyak dengan bertemu dengan PGI, bertemu dengan PGIW karena kasus itu, gitu ya. Nah lalu saya diminta oleh Esbang, siapa yang mewakili umat Kristen di FKUB Kabupaten? Saya bilang saya tidak berhak, saya tidak punya status apapun. Bapak hubungin saja ketuanya, siapa? Ini pendeta Transitoris, gereja di GKI Penginjil, ada di kota. Saya kasih nomornya, ada yang berkontak. Saya diminta nomor 1, saya bilang, aduh jangan, karena lawannya ustaz-ustaz KHI, saya bilang, lawannya harus pendeta. Ya, tapi saya ditanya oleh Bung Sulman, kalau namanya pada kedua gimana? Ya nggak apa-apa Bung Sul. Nama kedua tidak pernah ada dalam sejarah FKUB Kristen dapat 2 porsi dalam hati saya kan gitu kan? Tuhan bilang lain. Keluar itu 2 porsi dua-duanya. Jadi hari ini perwakilan umat Kristen di FKUB Kabupaten Sukabumi 2 porsi Bapak Ibu. Sejarah pertama kali ini FKUB ketiga atau keempat kalau saya tidak salah. Ya. Jadi begitu perkenalan saya. Selain di FKUB Kabupaten, saya adalah ketua yayasan BPK Penanggung Cijuruk Bapak Ibu. Jadi kalau bertanya-tanya tentang SPU boleh saya percaya ya. Karena banyak juga gereja-gereja yang tidak tahu bahwa ada BPK Penanggung di Cijuruk, di daerah paling ujung ya. Kita itu Sukabumi coret sih kalau gitu ya. Bogor kecoret, Sukabumi juga hampir kecoret di ujung banget. Ya, puji syukur atas pencerahan yang kita tadi terima dari Pak Jerry mengenai Efesus 5 ayat 8-9. Saya mencatat sekali karena sebenarnya berhubungan dengan apa yang ingin saya sampaikan. Saya kan dari taman telepon saya cuma undang sudah ya, nanti pernah akan siap ya. Tahu tadi pas telepon, padahal nanti sambutan ya. Hah? Saya belum sambutan. Oke. Ya. Jadi saya sebagai perutusan itu melihat bahwa kita adalah anak terang dan terang itu harus membuatkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang berbeda ya. Ini sebagai perutusan FKUB Kabupaten Sukabumi, pesannya ini bukan sekedar nasihat dari pendeta, tapi sebenarnya adalah panggilan praktis atau panggilan operasional bagi kita gereja-gereja di Sukabumi, di kota ataupun di Kabupaten Sukabumi. Kalau tadi Pak Pendeta mengambil dari Efesus, saya mengambil sebenarnya dari Matius 5 mengenai garam dan terang dunia. Buat saya sorotannya adalah jangan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kasur. Dan kalau yang tadi baru apa sekarang? Ya. Jadi Bapak Ibu, seringkali gantang kita itu berupa eksklusivitas kita di masing-masing gereja. Kalau kita mengakui Tuhan Yesus sebagai seragamnya kita, kalau saya sudah diutus ke FKUB, saya tidak bisa berbicara saya David atau PKI. Saya mewakili umat Kristen Kabupaten Sukabumi. Kursi itu disediakan untuk umat Kristen Kabupaten Sukabumi. Saya tidak bisa lagi berbicara atas nama GKI. Kalau saya di FKUB kecamatan, saya memang diutus oleh GKI, jadi saya bisa berbicara, gitu ya. Tapi kalau di kabupaten tidak bisa.
Kadang kita merasa nyaman bersinar dalam tembok gereja, tapi redup saat berhadapan dengan persoalan masyarakat. Pengalaman ini dihadapkan ketika Cidahu, Bapak Ibu, bahwa di Sekda Kabupaten Sukabumi tidak ada namanya Bob Suluk Macetoro sebagai ketua PGS, membuat saya sedih di satu sisi. Gitu ya, kemana kita? Ada di mana? Apakah terang kita semua hanya di dalam gereja, tidak keluar? Karena kalau terang itu keluar pasti akan kelihatan. Oh, ada PGS. Gitu ya. Jadi terang kita hanya menyinari altar dan bangku gereja, maka kita sudah menaruh kita di bawah gandang. Padahal Sukabumi membutuhkan buah terang, yakni kebaikan dirasakan semua warga, keadilan yang kita suarakan dan kita lihat, dan kebenaran yang kita hidupi di ruang putih. Subtema khotbah tadi dan belajar saya ini adalah Eklesia Domestika. Hanya satu, kalau di Penanggur saat ini adalah Eklesia Sekolah, Eklesia Domestika. Gitu ya. Kalau saya mengingat lagu sekolah itu adalah terang di rumah, terang di gereja, terang, ya. Apa masalahnya? Terang di sekolah, di gereja, lalu terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana mau pergi terakhir? Kemana mau pergi? Nah, kalau terangnya harus kita jangan ketika kita dipanggil sama Pak RT atau kita dipanggil sama ketua ormas, terangnya kita taruh di belakang. Gitu ya? Atau ngopi, kata kamu di sini ngopi dulu deh ke belakang nih. Bapak maju di sini, maju nih. Gitu ya. Saya juga akhirnya bikin ngopi karena banyak pernah tua saya bilang, ada aja. Kami kagok kalau bertemu dengan ustaz-ustaz. Iya, kalau kita mau berdiri sebagai PGS Kota Kabupaten, kita harus bisa menunjukkan kepada yang lain bahwa kita kompak secara ini. Ya, kita tidak lagi melihat, oh Pak, saya DKI, gitu ya. Oh saya DKP, oh saya DPI. Tidak boleh lagi melihat sebagai entitas gereja. Jika rumah kita sendiri aja, saya bilang ini rumah kita orang Kristen, karena saya mewakili rumah orang Kristen yang luar Bapak Ibu. Kalau rumah orang Kristennya aja secara internal tidak rukun, tidak baik-baik saja, gitu ya, gimana kita menunjukkan keluar? Gereja harus hadir sebagai garam yang mencegah kerusuhan sosial dan terang yang memberi arah bagi kemajuan bangsa. Bukan hanya sibuk dengan urusan internal sendiri. Baru selesai panitia Paskah, panitia Natal sudah dibentuk panitia Paskah. Selesai panitia Paskah, ada lagi panitia URI, ada lagi panitia bulan keluarga, ada lagi terus aja. Nah, saya berharap, jadi saya melihat waktu saya mempersiapkan teks ini, saya melihat khotbahnya Pak Ibu nyambung hari ini nyambung. Ya, berharap menurut sikap MPL hari ini kita berkomitmen agar kehadiran PGS di Kota Kabupaten Sukabumi semakin dirasakan manfaatnya oleh lintas iman Bapak Ibu dan seluruh lapisan masyarakat. Jangan biarkan cahaya kita tertutup oleh gangguan kepentingan organisasi. Mari angkat pelita itu tinggi-tinggi di atas kaki dia agar semua orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Selamat bersidang Bapak Ibu, kiranya buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran senantiasa menyertai setiap keputusan yang kita ambil hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Berikutnya kepada Ketua Umum MPH PGS Sukabumi, Pak Lukman.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kita bisa hari ini melaksanakan sidang MPL TGS Kota dan Kabupaten Sukabumi. Tema kita sudah dibacakan. Hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Subtemanya mewujudkan eklesia domestika yang memulihkan kehidupan bangsa dan merawat ciptaan. Ya Bapak Ibu sekalian, kami menghadiri juga persidangan MPR TGW Jabar pada tanggal 13-14 Februari yang lalu, dan ada 8 pesan sidang dan saya mau sampaikan kepada kita hari ini. Slide selanjutnya, kalau kita cek. Yang pertama, saudara, kita diajar gereja-gereja. Ini saya sarikan karena tidak selengkap yang di situ, saya sarikan saja. Gereja-gereja diajak untuk berdoa bagi daerah yang terdampak bencana Jawa Barat, Sumatera dan Aceh dan juga Sumatera Barat. Jadi saudara-saudara, kita diajak untuk ikut mendoakan supaya segera pulih. Yang kedua, gereja-gereja harus bertindak nyata menjaga kesatuan di tengah keberagaman. Keberagaman ini keberagaman agama bisa, tapi juga keberagaman antar gereja. Nah, yang ketiga itu bagian ketiga, gereja-gereja menjaga hidup rukun antar gereja dan masyarakat. Saudara, sesungguhnya kita memang tidak sempurna. Kalau tadi Pak David mengajak kita untuk damai, bereskan dulu rumah sendiri, kelihatannya sampai hari ini belum beres-beres juga. Nah, kalau nggak beres-beres di dalam, apa terus-terus di dalam? Tidak. Mari kita seimbang, ya. Bereskan juga di dalam, bereskan juga, ikut juga membereskan bagian di luar, ya. Mari, karena antar gereja pun ternyata kita sulit juga, ya sulit juga. Maka di Jawa Barat itu ada gereja namanya gereja lokal tanpa bersinode karena perpecahan antar gereja. Dan kita juga menerima satu bukti nyata bahwa kenyataan bahwa di PGI sekarang ada satu gereja berpecah menjadi 2 dan dua-duanya juga akan harus diterima. Apa namanya Pak Martin? GKSI 1 apa? 105. Ya sama Sabas. Ya sampai. Jadi kita pun menghadapi realitas ini. Nah, mudah-mudahan di kota dan kabupaten Sukabumi tercipta saling menghargai antar gereja, ya, saling menghargai antar gereja. Keempat, pendidikan harus menjadi kekuatan yang membebaskan dan membangun profil sumber daya manusia yang utuh. Ya benar, jadi kita harus mensupport pendidikan di kota dan kabupaten. Kita tahu beberapa pergumulan masih terus terjadi kota kabupaten, sekolah-sekolah negeri guru agamanya masih sangat terbatas. Jadi tolong para penyuluh perbesar suluhnya supaya dilihat orang gitu, ya. Karena suluh itu kan tergantung, bisa kecil, bisa besar. Kalau penyuluhnya tidak dikenal gereja, berarti penyuluhnya belum datang ke gereja bawa suluhnya. Nah, sering-sering keliling ke gereja-gereja supaya ketahuan saudara dalam penyuluh, ya. Terus kelima, gereja-gereja memperkuat peran dan pelayanan pastoral bagi keluarga-keluarga Kristen supaya menjadi keluarga yang bertumbuh dan sehat. Inilah disebut tadi eklesia domestika. Bahwa sesungguhnya realitasnya sekarang ini keluarga-keluarga banyak bermasalah. Baik orang tua, suami istri banyak yang ribut, perselingkuhan, anak-anak kecanduan game, belum narkoba, belum penyimpangan seksual, perilaku. Nah, di tahun ini kita akan membuat satu program, tolong disupport, yaitu seminar tentang keluarga. Kita mau merespon itu dengan baik. Dan satu lagi nanti tentang ekologi, seminar tentang menjaga lingkungan. Yang keenam, Majelis Pekerja
Kerja Harian PGIW Jabar harus menjadi fasilitator dan motivator memperjuangkan kebebasan mendirikan rumah ibadah. Itu yang sedang sudah dipesankan kemarin agar PGIW ini membantu kita dalam menghadapi banyak pergumulan tentang rumah ibadah. Yang ketujuh, pemerintah ini himbauan kepada pemerintah harus menjamin dan memastikan penegakan hukum demi kebebasan beragama seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang kedelapan, pemerintah sebagai regulator harus menjaga lingkungan hidup sebagai ekosistem demi masa depan yang lebih baik. Dan ada himbauan yang sangat bagus kepada kita para pendeta, para penatua, perutusan gereja, anggota PGIS Kota Kabupaten Sukabumi, pengusaha supaya digerakkan oleh etos bisnis yang tidak hanya mengejar keberuntungan tetapi juga merawat keutuhan ciptaan. Artinya rekan dan pendeta dan penatua dan para diaken, utusan, sampaikan ke jemaat kita yang pengusaha, jangan hanya karena keuntungan merusak lingkungan, membabat hutan, menghancurkan alam Indonesia. Saudara punya peran yang penting, saling mengingatkan. Boleh cari untung tapi jangan merusak dan merugikan. Kita dukung juga KDM yang begitu bagus sekarang menjaga lingkungan dengan baik. Saudara dan saya harus ikut serta. Baik, itu pesan dari persidangan kemarin PGIW Jabar. Nah, hari ini saya sampaikan konteks kita di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Yang pertama, kita bersyukur dalam 3 tahun ini PGIS Kota Kabupaten Sukabumi sudah dikenal, hadir, dan juga terlibat aktif menjaga kerukunan dan keharmonisan di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Terlebih contoh pergumulan yang ada di Cidahu tadi. Betul sekali bahwa kita tidak dikenal sebelumnya. Ya, ini adalah persidangan ketiga PGIS kita angkatan ini, periode ini. Sebelumnya sama sekali tidak dikenal. Maka tahun pertama dan kedua kemarin itu tugas kita memperkenalkan kehadiran PGIS. Maka puji Tuhan kita semua bergerak bersama. Akhirnya Bupati Kabupaten Sukabumi sudah bertemu dengan saya, Wali Kota tentu sering-sering ketemu, dan ini menjadi awal yang baik. Karena dengan kita bertemu banyak hal bisa dibereskan, saudara. Ya rekan-rekan, saya mau mengajak kita bergerak bersama ya. Kita juga harus meningkatkan peran PGIS dan gereja-gereja anggota untuk bisa membangun persahabatan dengan agama yang lain dan juga masyarakat. Yuk kita dimanapun jalin persahabatan dengan agama-agama yang lain dan masyarakat. Jangan sampai kita menjadi seperti hanya sendirian di tengah keramaian banyak orang karena ketidakpedulian, bisa karena ketakutan, sehingga kita menjadi seperti menara yang tinggi tapi tidak melekat dengan dasarnya. Mari kita membangun itu. MPH PGIS harus terus meningkatkan relasi kerjasama antara lembaga dengan pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Ya, kita harus membangun itu. Puji Tuhan, tetap sekarang ini di kota sudah relasi itu sangat baik. Kita juga diberi percayaan tahun lalu untuk mengelola bantuan pemerintah. Tahun kemarin, 2 tahun lalu kita, tahun kemarin BKSG, dan tahun ini kita juga dipercaya berganti-gantian. Dan yang berikutnya, mengoptimalkan peran anggota FKUB Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk membangun kerukunan yang harmonis. Catatan saya adalah di kota ada 3 orang perwakilan Kristen dan kabupaten 2 orang perwakilan Kristen, dan yang menarik adalah rekomendasi langsung PGIS yang di kabupaten. Jadi setelah pertemuan di Pendopo dengan Bupati pada waktu itu, maka Kesbangpol Kabupaten menghubungi saya meminta nama untuk calon anggota FKUB dan dituliskan 1 orang saja. Tapi saya orangnya nggak mau menerima apa adanya, saya ngotot. 1 mah nggak mau, saya bilang harus
harus 2 karena luas kabupaten. Kalau 1 nggak akan ada suaranya Pak. Saya bilang ini harus 2. 1 Pak, pokoknya 2, saya kirim 2. Terserah dia yang memutusin, pokoknya dia bilang. Dua-duanya akhirnya diakomodir. Itulah Pak David dan juga pendeta yang bager ini, Bagerian ya. Dia kan namanya Bager, ya mudah-mudahan terus bagernya. Jadi Bagerian. Nah, saya menitipkan untuk rekan berdua, coba galanglah kerjasama yang baik antara para tokoh agama dan juga hubungkan dengan gereja-gereja. Karena kabupaten punya kekhasan jauh-jauhan, kalian gerejanya maksudnya jauh-jauh, jadi perlu ekstra untuk menjalin penguatan konsolidasi yang baik ya. Jadi saya juga berharap di kota ada rekomendasi resmi seperti itu sehingga mereka punya, pemerintah kabupaten itu tahu bahwa ini perwakilan gereja karena dikirim surat resmi dari PGIS. Di kota masih belum sampai seperti itu. Berharap nanti di kota PGIS memberikan rekomendasi, kalau BKSD juga boleh, sehingga mereka punya otoritas yang mewakili. Kalau bukan disurati, maka Pak David pasti bilang, siapa yang mutus Pak? Ya kan? Jadi nggak punya otoritas, tapi sekarang sudah karena diutus. Karena itu saya harap ya rekan semua boleh menjaga hal ini dengan baik. Gereja selanjutnya, gereja anggota PGIS harus terus menjaga soliditas kita agar bergerak bersama mewujudkan kesatuan yang sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, rekan anggota PGIS Kota Kabupaten Sukabumi, di Sumatera itu sekarang lagi seru-serunya Save Babi, betul kan? Selamatkan babi. Kalau hanya 1 orang bersuara, tidak akan didengar. Tapi kalau rame-rame bersuara, akan didengar. Sama yang saya mengajak saudara. Kalau gereja saudara hanya berjuang sendiri, sulit didengar. Tapi kalau kita menjadi persekutuan gereja-gereja setempat, suara itu akan terdengar. Karena itu mohon anggota-anggota jangan enggan atau menganggap PGIS ini hanya alternatif, kalau susah baru telepon ketuanya. Jangan. Tapi mari menjadi bagian yang penting. Kita harus bersama. Kalau kita tidak bersama, sulit sekali. Yang saya komunikasi intens dengan Pak David waktu Cidahu itu, sebenarnya yang paling bahaya waktu itu bukan cuma Cidahunya, tapi gereja-gereja di Cicurug yang akan mereka serbu. Dan itu informasi penting sekali waktu itu. Sehingga saya bilang kepada David, hubungi rekan-rekan para kiai di sana dan mereka menjaga relasi dengan akhirnya tidak jadi. Kalau hanya pengen sendirian seperti Robin Hood silakan, tapi di zaman sekarang nggak bisa. Kita butuh dukungan dari rekan-rekan yang lain. Jadi Pak Pendeta Modi ditunjuk jadi panitia bukan karena jarang datang, bukan. Tapi kalau karena itu juga kesadarannya puji Tuhan. Nanti sudah tidak lagi begitu melihatnya. Sama yang disuruh Pendeta Samuel senior, junior saya harus dukung dong ya. Maju bersama, jangan sampai tidak ya. Terima kasih. Dan akhirnya terima kasih untuk keterlibatan seluruh anggota dalam iuran tahunan yang sudah berlangsung dengan baik. Biarlah kita support pergerakan kita bersama-sama. Dan untuk khusus untuk anggota PGIS, gereja-gereja kota PGIS kota, kita diajak untuk berpartisipasi mengumpulkan sembako tahunan, biasanya Idul Fitri, untuk rekan-rekan saudara-saudara kita Muslim yang membutuhkan, juga orang Kristen, gereja-gereja anggotanya yang membutuhkan. Kita akan bagikan bersama, biasanya 2 minggu sebelum Idul Fitri. Tolonglah dibantu, sudah ada suratnya. Tadi dari FKUB Kabupaten, FKUB Kota meminta saya untuk tolong diingatkan Pak, supaya gereja bantu. Ya, mari kita berbagi. Jadi terima kasih untuk keterlibatan kita. Ke depan kita perlu terlibat menjaga kelestarian lingkungan di sekitar gereja
sekitar gereja kita, minimal kita belajar memilah sampah, mengelola sampah dengan baik. Dan kita perlu memperkuat pelayanan eklesia domestika agar keluarga menjadi kuat dan akhirnya gereja juga menjadi kuat. Dan rencana kita akan mengadakan seminar khusus keluarga, tadi saya sudah sampaikan. Dan yang paling penting lagi, kita diberi kepercayaan tahun 2027 kita PGS Kota Kabupaten Sukabumi dipercayakan sebagai tuan rumah pelaksanaan sidang tahunan MPL PGW Jabar. Mari kita memberikan pelayanan yang terbaik. Mari kita semua terlibat dan mendukung dengan maksimal. Jadi saya memohon untuk saudara boleh akan dibentuk panitia. Jadi memohon saudara tidak keberatan untuk dilibatkan, dan semua kita anggota-anggota gereja, anggota PGS kota, pasti kita ada sedikit pengorbanan agar kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Pengorbanan tenaga, pikiran, juga dana kita kelihatannya pasti juga akan ada kontribusi dari kita. Sebab saudara tahu ketika tahun kita dibentuk ini, kepengurusan kita yang 2023-2028 ini, kas kita itu nol sama sekali. Untuk uang rapat pertama makan saja kita nggak ada. Itu ya sorry, bukan banggakan. Jadi akhirnya saya uang sendiri untuk kita makan. Karena apa? Kita nggak ada pergerakan sebelumnya. Tapi sekarang kita sudah punya kas, dan itu semua karena saudara sekalian. Ya, begitu Pak Sekum ya. Tuhan memberkati. Nanti kita akan ada rapat lanjutan di dalam pembahasan program. Saudara boleh mengusulkan. Terima kasih untuk GKI Cibadak yang sudah bersedia menjadi tuan rumah persidangan kita tahun ini. Terima kasih untuk kehadiran dan perwakilan dari PGW Jabar. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk kehadiran seluruh keputusan anggota PGS Kota dan Kabupaten. Terima kasih untuk kita semua yang sudah mendukung persidangan dengan baik dan terlebih untuk COVID tadi. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada satu PR yang mau kita titip ke FKUB Kabupaten untuk pengurus PPH PGIS belum pernah sowan ke Bupati. Kita sudah kirimkan surat, tetapi sampai hari ini belum ada kabar. Jadi mohon dikulik-kulik asisten bupatinya supaya kalau kita punya kesempatan pengurus bisa berkunjung ke kabupaten untuk memperjuangkan apa yang kami juga alami di kota, bisa juga dialami oleh saudara-saudara di kabupaten. Ya. Baik, dan terakhir saya berikan kesempatan kepada PPH PGW Jawa Barat untuk menyampaikan kepada Pak Pendeta Hadian. Salam kepada semuanya. Salam. Sampurasun. Rampes. Tuhan pada tempat ini suatu kehormatan berada pada hamba Tuhan, Pak Pendeta Mas sebagai ketum dan sektum, dan juga para pimpinan dari EDP dan DPP yang berkomisi-komisi dan BPJS yang boleh hadir saat ini dan memfasilitasi acara kita, dan juga kepada Presiden DKI Cibadak. Tuhan, terima kasih buat menjadi host, Tuhan dan tuan rumah. Jadi Tuhan juga kepada tadi dari FKUB Kabupaten. Pak David, jumpa lagi kita Pak. Di Tuhan alumni jauh. Di Tuhan ketemu, dan juga dari Bapak Penyuluh Agama Kristen. Terakhir saya ketemu itu soal Bapak, nggak salah. Pak David, siapa namanya Pak David? Terakhir saya ketemu dengan Bapak itu. Pak Pendeta Samuel, saya Peter ketemu juga mungkin tidak. Puji Tuhan, bersyukur berjumpa kembali dalam suasana yang berbeda, tapi topiknya tetap sama, yaitu membangun sebuah kegerakan yang ini yang berdampak global. Itu luar biasa sekali. Puji Tuhan, dan saya hari ini mohon maaf Pak Pendeta Paulus tidak bisa hadir karena alasan kesehatan. Disertifikasi oleh
Jawa Barat untuk menyampaikan sepatah dua kata buat kita sekalian. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya kami MPGIW Jawa Barat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Bapak Ibu yang meluangkan waktu agar kiranya untuk memikirkan kota, memikirkan keluarga saja sudah pusing, memikirkan gereja saja sudah pusing. Terus ambil tanggung jawab besar memikirkan kota dan kabupaten, itu luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Puji Tuhan, di sini kami melihat bahwa PGS Sukabumi tetap konsisten dan memiliki integritas untuk terus melakukan gerak ekumenis dan juga gerak pengaruh bagi lokal di sini, sehingga rel persekutuan dan untuk menata pelayanan di wilayah Sukabumi terus berlangsung. Ini terjadi, kami percaya dan kami mengingatkan persidangan-persidangan seperti ini tidak lagi dilihat sebagai agenda tahunan, tidak dilihat sebagai sebuah rutinitas kalender PGS yang perlu kita selenggarakan. Kalau itu dilihat akan menjadi beban. Namun yang kita lihat di sini adalah sebuah momentum yang tepat, yang baik, yang memberikan pengaruh yang luar biasa untuk menyelaraskan detak jantung pelayanan kita dalam otoritas Allah. Gereja tidak punya misi, Allah lah yang punya misi. Sehingga ketika kita melakukan itu, seperti John Piper mengatakan bahwa gereja tidak punya misi, Allah punya misi. Sehingga misi Allah dikerjakan oleh gereja. Dan ketika gereja-gereja berkumpul dalam wadah PGS, sebenarnya kita sedang menangkap isi hatinya Allah untuk melakukan misinya. Itu suatu kehormatan yang luar biasa yang tidak bisa diukur dengan uang apapun. Bapak Ibu Saudaraku, persidangan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus tadi dalam khotbahnya Pak Pendeta Syawora, terima kasih puji Tuhan Pak, dibahas tentang tema hiduplah sebagai terang yang membawakan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Tema ini dia bukan sebuah nasihat, tapi mengandung nilai imperatif. Dia sebuah perintah yang harus dikerjakan. Sehingga dalam perspektif ini menjadi terang berarti bukan kita yang bersinar, tapi Allah yang bersinar melalui kita. Kita diingatkan ibarat sebuah cermin yang tidak punya terang, tapi menjadi punya terang karena ada terang yang mantulkan dari cermin itu sendiri. Oleh sebab itu, biarlah terang itu boleh bercahaya sehingga buahnya jelas. Kebaikan, puji Tuhan, tadi ada himbauan dari Pak Ketum PGS untuk mengajak gereja-gereja untuk aksi sembako, Bapak Ibu ya. Itu kebaikan yang dirasakan semua orang. Kemudian kebaikan berikutnya menyuarakan, menyerukan bagaimana gereja PGS dan gereja-gereja lokal menjawab kebutuhan eklesia domestika, sehingga kehidupan keluarga Kristen yang ini terkecil dalam status sosial dan juga gereja, dia betul-betul menjadi sebuah value yang menggerakkan jemaat, sehingga mereka merasa penting hidup di bumi ini. Sehingga eklesia domestika dia tidak hanya seperti hotel yang tempat tinggal dan tempat nyaman, tapi eklesia domestika menjadi sebuah gerakan bersama untuk mencintai kota ini. Sehingga eklesia domestika tidak hanya tempat orang berdoa, tidak hanya itu, tapi penanaman nilai-nilai luhur kerajaan Allah dan juga nilai-nilai NKRI yang mengikat seluruh bangsa Indonesia tertanam dalam eklesia domestika. Sehingga saya sendiri, almarhum papa saya seorang tentara, ibu saya masih hidup dalam merawat. Sehingga nilai-nilai merawat itu memang terdoktrin dalam diri kami, menjaga dan melihara relasi itu terdoktrin dengan kami. Bapak saya seorang tentara, memang wawasan Nusantara, menjaga keamanan, ketertiban, membangun relasi dengan preman, membangun relasi dengan orang-orang yang sampah masyarakat, itu penting. Karena mereka justru orang-orang kaum yang termarginalkan, yang tersingkirkan. Ketika gereja beri perhatian, bukan dalam pengertian memberi feedback balik buat kita karena ketakutan dari jadinya, tapi memberitahukan bahwa
gereja juga bisa menghadirkan kasih Kristus dan kebaikan buat mereka. Di sini kita melihat juga bahwa keadilan dan kebenaran yang menjadi kompas gereja Tuhan di tengah-tengah kota Sukabumi ini. Melalui Eklesia Domestika kita diingatkan ada yang lebih tinggi lagi untuk kita semua, yaitu Eklesia Ekumenika. Sehingga berharap dari program-program yang dirancang selama 1 tahun ini, Eklesia Domestika menjadi lifestyle gaya hidup jemaat di PGIS Sukabumi. Dia tanpa sadari sesungguhnya dia sedang membangun sebuah Eklesia Ekumenika, sebuah kegerakan bersama tubuh Kristus yang menjawab kebutuhan kota dan menjawab peran bermitra dengan pemerintah, menjadi sebuah gerakan perpanjangan tangan. Gereja bukanlah penghalang, gereja bukanlah katanya pendeta PGI atau PGI itu bukanlah sempalan di bumi ini, karena tidak ada penyelundup penduduk gelap di bumi ini, gitu ya. Tapi menjadi sebuah gerakan nyata bahwa gereja terus menyatakan kasih Allah kepada dunia. Di sini kita lihat ada tentang memulihkan bangsa. Pemulihan bangsa tidak dimulai dari podium-podium seperti ini, tidak dimulai dari gerakan-gerakan yang kecil yang tadi Pak Pendeta bilang. Kalau hanya sendiri tidak punya power, ya. Sekarang kita tahu bahwa bukan rahasia lagi bahwa ketika hukum mulai terjerat dan terperangkap dan tersumbat, ada sebuah gerakan yang bisa memberikan pengaruh luar biasa. Namanya gerakan netizen. Gerakan netizen, gitu ya. Nah, itu luar biasa. Bukan berarti kita menjadi oposan terhadap pemerintah, tapi kita menyerukan suara kenabian juga bisa melalui ruang-ruang publik seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah ada kata Pak Pendeta Lukman sampaikan tentang merawat lingkungan, dan biar itu terus menjadikan membuahkan hasil tempat ini. Dan saya tertarik tadi seruan tentang Pak itu mengatakan bahwa ada seminar keluarga. Kalau boleh usul, kami pernah menerapkan seminar itu di pembicaranya, gitu ya. Narasumbernya itu satu tema tapi 3 pembicara, dari pendekatan teologi, pendekatan psikologi, dan pendekatan medis. Jadi 3 unsur ilmu akademis ini itu dipampangkan mereka. Jadi tidak hanya memberikan wawasan, tapi juga memberikan pedagogis yang baik buat kita, dan juga memberikan jalan keluar yang firman Tuhan. Itu usulan saja yang pernah kami terapkan dan itu baik sekali hasilnya. Kalau saudara itu dikasih Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi sudah sampaikan dalam pesan-pesan sidang di PRPGIW baru-baru ini, langsung setelah mereka pada tahun depan, itu menjadi pesan tidak hanya kepada pihak PGIW Jawa Barat, tapi itu juga kepada seluruh gereja anggota PGS dan POM. Bayangkan semua pesan ini sampai kepada semua individu itu, sampai kepada pemegang tanggung jawab itu. Kita berdoa, Tuhan tolong kita mengerjakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui pertemuan hari ini kita berharap PGS Sukabumi melahirkan program-program yang menjawab kebutuhan umat dan kepentingan Allah. Semua hal-hal keputusan yang akan diputuskan berharap dalam terang hamba-hamba Tuhan, mengingat persidangan gereja sudah mulai kembali lagi ke masa dulu, sudah mulai angkat-angkat banting-banting gitu ya, sudah berpukul-pukul gitu ya. Kita berharap gereja Tuhan tidak seperti itu, karena itu tidak mencerminkan hamba Tuhan yang mengurapi Tuhan dan memiliki hati yang baik dari Tuhan. Akhir kata, saya mengatakan bahwa jadilah PGIS yang transformatif, membawa gerakan pembaruan dan perubahan. Saya percaya itu detak nantinya Tuhan. Kalau orang membuat transformasi, Tuhan pasti senang. Karena Yesus juga membawa transformasi buat dunia ini. Dengan demikian dalam persidangan ini, saya percaya bahwa Tuhan
Tuhan hadir, Tuhan melihat, Tuhan nyatakan hikmatnya, Tuhan membimbing Bapak Ibu sekalian dan pimpinan majelis pimpinan sidang nanti untuk mengambil keputusan yang arif untuk menjawab karya Evaluasi di tempat ini. Selamat bersidang. Kiranya hikmat Tuhan Yesus Kristus dengan setiap diskusi dan keputusan Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus Kristus berkati kita semua. Izinkan saya menutup dengan sebuah jalan-jalan ke situ gunung, menghirup udara sejuk dan murni. Mari bersidang dengan hati agung, jadi terang di kota Sukabumi.